Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Kiamal Nazain dari kelas 4904 Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuis 1, tugas agama kuis 1. Pertanyaan pertama ada, manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek lainnya? Jawabannya, yang pertama, historis. Manusia adalah subjek atau objek utama, sejarah, serta penggerak utama dari seluruh peristiwa yang terjadi. Dibarengi dengan kemampuan kognitif dan kemampuan menyebarkan informasi memungkinkan manusia untuk mengembangkan dan mewariskan sejarah. Yang kedua ada biologis. Manusia adalah anggota spesies Homo sapiens yang memungkinkan kita memiliki kemampuan sosial, bahasa, dan akumulasi pengetahuan tinggi. Proses kehidupan manusia melibatkan reproduksi, pertumbuhan, kebutuhan akan nutrisi, serta hidup yang khas. Yang ketiga ada kecerdasan, adalah melihat bagaimana kemampuan berpikir, memahami, belajar, menyelesaikan masalah, serta beradaptasi dengan lingkungan berkembang dalam diri manusia. Ini bukan hanya soal IQ atau nilai akademik, tapi juga mencakup berbagai dimensi kemampuan manusia. Yang keempat ada sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia membutuhkan informasi dan hubungan dengan individu lain untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi dan karakternya. Yang kelima ada spiritual. Manusia adalah makhluk yang mampu menemukan makna dan tujuan hidupnya. Hal ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan keyakinan, nilai, kekuatan batin, dan koneksi transendental yang lebih dalam melalui berbagai praktik seperti doa, meditasi, atau hubungan erat dalam alam. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek lainnya? Manusia idealnya berkembang secara seimbang dalam kelima aspek tersebut. Dominasi salah satu aspek tanpa dukungan aspek lainnya bisa membuat manusia, yang pertama, kehilangan arah hidup, yang kedua, sulit beradaptasi, yang ketiga, menjadi tidak utuh secara pribadi. Dalam filsafat dan psikologis, keseluruhan manusia holistik dianggap penting agar individu dapat mengalami hidup secara sehat, bermakna, dan harmonis dengan diri sendiri maupun lingkungannya. Pertanyaan yang kedua ada trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelaskan disertai dengan contoh praktis realisasi trilogi relasi tersebut. Jawabannya ada hablum minan nas, artinya adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ini mencakup perilaku yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya berdoa, menjalankan ibadah sesuai agama, jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk taat pada Tuhan. Selanjutnya ada hablum minan nas adalah hubungan baik antara manusia dengan manusia. Dalam konteks ini, hablum minan nas berarti menjaga hubungan sosial dan emosional dengan orang baru atau orang lain. Contohnya saling membantu, memberikan makan anak yatim, dan mengasihi orang-orang yang kurang mampu. Selanjutnya ada hablum minal alam. Berarti hubungan dengan alam yang melibatkan perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan alam. Contohnya dengan tidak merusak lingkungan, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga hubungan ini harus dilakukan secara seimbang agar dapat mendapat ridho Allah dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Pertanyaan ketiga ada Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30 serta relasinya dengan fitrah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan ingatlah ketika Tuhan, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak-anak Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman,
Bukankah ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Makna ayat, Allah mengambil persaksian dari seluruh jiwa manusia sebelum dilahirkan ke dunia, bahwa Dia adalah Tuhan mereka, di mana dalam ayat tersebut terdapat perjanjian manusia dengan Tuhannya. Artinya setiap manusia lahir dengan membawa kesadaran fitrah tentang keberadaan Tuhan. Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Makna ayat, Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, yaitu cenderung pada kebenaran, tauhid, kebaikan. Fitrah ini tidak berubah namun bisa dipengaruhi lingkungan dan pengalaman hidup. Islam disebut sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Relasi kedua ayat tersebut dengan fitrah adalah fitrah manusia mengandung pengakuan tauhid sejak sebelum lahir. Fitrah adalah dasar yang membimbing manusia pada agama dan moralitas. Pertanyaan keempat, bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia serta relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Hidayah Allah terbagi menjadi beberapa bentuk. 1. Hidayah al-fitrah, pembawa alami untuk mengenal kebenaran. Kedua, ada hidayah al-hawas, indera dan akal. Yang ketiga, ada hidayah ad-din, petunjuk melalui wahyu seperti Al-Quran dan Rasul. Yang keempat, ada hidayah at-taufik, kemampuan untuk menerima dan melaksanakan petunjuk. Ungkapan saya belum mendapatkan hidayah sebenarnya kurang tepat jika dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Hidayah sudah diberikan dalam bentuk potensi dan petunjuk. Tinggal kemauan manusia yang menunjukkan apakah manusia mau menerima atau tidak. Pertanyaan kelima, sikap seorang muslim terhadap takdir. Sikap seorang muslim terhadap takdir merupakan bagian penting dari iman dan akhlak dalam Islam. Takdir atau qadaro adalah salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap takdir? Jawabannya, beriman dan yakin kepada takdir, percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah, baik dan buruk, senang dan susah. Semua manusia telah ditetapkan Allah dengan tujuan dan hikmah tertentu. Tawakal, lalu ada tawakal, berserah diri setelah usaha. Seorang muslim berusaha sekuat tenaga lalu berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Takdir bukan alasan untuk malas atau pasrah tanpa usaha. Lalu ada sabar dan ridho atas takdir yang tidak sesuai harapan. Jika mengalami kesulitan atau kegagalan, seorang muslim tetap sabar, tidak berputus asa, dan yakin Allah memiliki rencana yang lebih baik, bersikap ridho, menerima dengan lapang dada atas apa yang ditentukan Allah. Lalu ada syukur atas takdir yang baik. Ketika mendapat rezeki, keberhasilan atau kenikmatan, seorang muslim bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Ia sadar bahwa semua itu adalah karunia dan amanah dari Allah. Lalu tidak menyalahkan takdir untuk dosa dan kemalasan. Muslim tidak boleh berkata ini sudah takdir saya berdosa, lalu melakukan maksiat. Allah memberikan manusia akal, kehendak, dan pilihan, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ada pertanyaan nomor 6. Mengapa ada manusia atau muslim yang percaya kepada ramalan-ramalan, bintang, ataupun dukun? Pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut keyakinan akidah dan cara berpikir seorang muslim. Mengapa masih ada manusia bahkan yang mengaku muslim yang percaya pada ramalan bintang, zodiak, dukun, atau peramal? Karena kurangnya pemahaman agama, lemahnya iman, serta pengaruh budaya, psikologis, dan media yang menyebabkan mereka mencari kepastian hidup dan berada di tempat yang salah. Banyak orang muslim tidak memahami batasan tauhid dan syirik. Mereka tidak tahu bahwa percaya kepada peramal dan ramalan adalah bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah.
Dalam kondisi sulit, tertekan atau tidak pasti, sebagian orang mencari jalan pintas, pergi ke dukun, membuka ramalan zodiak, dan lain-lain. Mereka ingin memastikan secara instan, bukan sabar, berdoa, dan bertawakal. Di beberapa masyarakat, perdukunan dan peramalan sudah dianggap biasa atau bahkan warisan leluhur. Syirik dibungkus dengan budaya padahal bertentangan dengan agama Islam. Banyak konten populer, zodiak, tarot, astrologi, dan lain-lain disajikan dengan gaya lucu dan menarik, sehingga dianggap hiburan. Akhirnya tanpa sadar, orang jadi percaya dan membenarkan isinya. Lalu kurangnya tawakal dan doa. Seorang muslim seharusnya menggantungkan hidupnya pada Allah, bukan pada benda, manusia, atau ramalan. Tapi karena tidak terbiasa berdoa dan bertawakal, mereka lebih percaya pada dukun yang katanya bisa membantu. Pertanyaan ketujuh, Al-Quran adalah manual book. Al-Quran dapat diibaratkan sebagai manual book bagi manusia, yaitu panduan resmi dari Sang Pencipta untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptanya. Seperti halnya sebuah produk yang disertai buku panduan dari pembuatnya, manusia pun diberikan pedoman langsung oleh Allah dalam bentuk Al-Quran, agar tidak tersesat dalam menjalani hidup di dunia. Al-Quran berisi arahan, peringatan, hukuman, dan nilai-nilai moral yang menyeluruh. Ia menjadi sumber kebenaran yang tidak berubah dan senantiasa relevan sepanjang zaman. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dan dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama, manusia diarahkan untuk hidup seimbang, bermakna, dan sesuai kehendak Ilahi. Sebaliknya, jika manusia mengabaikan Al-Quran, maka ia seperti orang yang menolak petunjuk dari pembuatnya sendiri. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam hidup, penyimpangan dalam perilaku, serta kerusakan dalam tatanan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan Al-Quran bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan bagi setiap muslim. Ia adalah pedoman yang mengantar manusia menuju kebaikan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka menjadikan Al-Quran sebagai manual book kehidupan adalah bentuk penghambaan sejati dan wujud syukur atas nikmat petunjuk yang telah Allah anugerahkan. Pertanyaan ke-8, realistis sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Di zaman modern ini, perhatian dan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis menunjukkan gambaran yang beragam. Ada yang positif, namun tidak sedikit yang memprihatinkan. Di satu sisi, kita menyaksikan geliat semangat kembali kepada ajaran Islam, termasuk upaya mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Banyak lembaga, komunitas, dan platform digital yang menyediakan akses belajar agama secara lebih luas dan mudah. Teknologi ini turut berperan besar dalam menyebarkan dakwah dan membuka peluang umat Islam untuk mendalami wahyu ilahi dan sunnah Nabi secara lebih cepat dan global. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar umat Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebatas simbol, bukan sebagai pedoman hidup yang dipegang teguh dalam keseharian. Al-Quran sering kali hanya dibaca dalam acara seremonial keagamaan tanpa pemahaman dan penghayatan terhadap maknanya. Hadis pun banyak yang tidak dipelajari secara serius, bahkan tidak sedikit yang menyebarkan hadis tanpa memastikan kebenaran dan keautentikannya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara wahyu dan realita kehidupan umat. Padahal Al-Quran dan hadis diturunkan sebagai petunjuk yang harus dijadikan acuan utama dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya sebagai pelengkap spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan pembinaan yang berkelanjutan agar umat Islam tidak hanya menghormati Al-Quran dan hadis secara simbolik,
tetapi juga menjadikannya sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Hanya dengan kembali kepada wahyu dan sunnah Rasulullah secara utuh dan menyeluruh, umat Islam dapat bangkit dan menemukan arah yang benar di tengah tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.